kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus JQ Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara peradilan nomor 10 garing PIN titik pra garing 2023 keempat garing PN Bandung di Bandung. Perihal duplik termohon. Dengan hormat, kami yang bertantangan di bawah ini: 1. Kombes Pol Nur Hadi Handayani SH MSI. 2. AKBP Susi Bina Kurniati SHMH. 3. AKBP Reni Mataliana SHMM. 4. Pembina tingkat 1 Dr. Anang Usman SHMSI. 5. AKBP Rudi Trihandoyo SCMH. 6. Kompol Deni Muhtamar SOS SH. 7. AKP Muhammad Maryadi SH. 8. AKP Afrijal Wahyudi Ahmad SIK MM. 9. Penata tingkat 1 Ajat Sudrajat SH. 10. AKP Anggi Eko Prestio STK SIK. 11. Ibda Sumarti SHMH. 12. Ibda Novan Sarif Hidayat SH. 13. Aibtu Heri Wibowo SH. 14. Aibtu Roni Effendi Sembiring SH. 15. Bribka Anwar Hadi SH. Dari Bidang Hukum Polda Jabar dan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 748 Bandung serta penyidik Satreskrim Polres Cirebon Kota yang beralamat di Jalan Veteran nomor 5 Kota Cirebon. Berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tanggal 21 Juni 2024 dan surat perintah Kapolda Jawa Barat nomor sprint garing 1653 garing 6 garing hub titik 6.5 garing 2024 tanggal 21 Juni 2024 dengan ini akan memberikan duplik sebagai berikut. 1. Bahwa termohon menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon dalam permohonan dan repliknya kecuali terhadap apa yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh termohon. 2. Bahwa termohon tetap pada pendirian semula sebagaimana dimaksud dalam dalil-dalil jawaban tertanggal 2 Juli 2024. 3. Bahwa setelah mempelajari replik yang disampaikan oleh pemohon, termohon berpendapat bahwa replik tersebut tidak dapat mematahkan dalil-dalil yang disampaikan oleh termohon dalam jawaban tertanggal 2 Juli 2024. 4. Bahwa dalam jawaban tertanggal 2 Juli 2024, termohon telah sampaikan kronologis penanganan perkara dan tahapan-tahapan yang telah termohon lakukan dalam menangani perkara sebagaimana yang telah termohon bacakan dalam jawaban tersebut. 5. Bahwa termohon sepakat pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Namun termohon perlu jelaskan bahwa tujuan penyampaian keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang diperoleh dalam penyidikan serta pendapat ahli yang didapatkan oleh termohon bukan hendak memasuki materi perkara, melainkan menunjukkan bahwa alat bukti yang diperoleh termohon mempunyai kualitas bukti yang kuat sehingga pantas untuk dijadikan alat bukti dalam perkara aku. 6. Bahwa benar termohon berdasarkan surat daftar pencarian orang atau DPF nomor DPO garing 88 garing 9 garing 2016 garing di Treskrim tanggal 15 September 2016 telah menetapkan bahwa Peggy alias Pero masuk dalam daftar pencarian orang bersama dengan saudara Andi dan saudara Dani, yang mana hal tersebut termohon lakukan sesuai dengan apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara pidana nomor 16 garing Pitsus Sestrip Anak garing 2016 garing 6 PN Cirebon tanggal 10 Oktober 2016. Perkara pidana nomor 03 garing PID garing PID titik B garing 2017 garing PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 dan perkara pidana nomor 04 PID titik B garing 2017 garing PN Cibinong garing Cirebon PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017. Atau dengan kata lain, termohon dalam menetapkan pemohon dalam daftar pencarian orang atau DPO sesuai dengan pertimbangan ketiga putusan tersebut dimaksud. Bahwa adapun dengan dalil pemohon yang menyatakan terdapat perbedaan antara orang yang masuk daftar pencarian orang atau DPO dengan diri pemohon, dalam hal ini termohon sudah jelaskan dalam jawaban tertanggal 2 Juli 2024 bahwa terdapat saksi-saksi yang menyatakan bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saat ini menjadi tersangka adalah Peggy alias Peron yang dimaksud dalam ketiga putusan di atas.
Keterangan saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan tersebut di atas diperkuat dengan adanya bukti-bukti yang telah dilakukan penyitaan dan juga dikuatkan dengan keterangan ahli Inafis Saudara Eko Wahyu Bintoro SH MKO. Sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila pemohon mendalilkan bahwa ada perbedaan antara Peggy Setiawan alias Peron yang saat ini dianggap berbeda dengan Peggy alias Peron dalam ketiga putusan tersebut. 7. Bahwa pelaksanaan gelar perkara di dalam jawaban termohon tanggal 2 Juli 2024 pada halaman 5 angka 7 mencantumkan pelaksanaan gelar perkara pada tanggal 21 Mei 2024. Sedangkan di halaman 36 huruf B termohon mencantumkan tanggal 19 Mei 2024. Perlu termohon jelaskan bahwa pelaksanaan gelar perkara di halaman 36 huruf B sudah dilakukan perbaikan atau renvoy dan telah disetujui oleh pemohon di muka persidangan di hadapan hakim. 8. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon adalah tidak sah karena tidak didukung dengan 2 alat bukti, terhadap dalil tersebut telah kami sampaikan dalam jawaban bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon telah berdasar pada alat bukti sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam pasal 184 KUHP, yaitu adanya keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan bukti berupa visum et repertum dan beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa terkait dengan ketiga putusan dari Pengadilan Negeri Cirebon yang telah berkekuatan hukum tetap, ahli pidana yang telah dimintai pendapatnya oleh termohon menyatakan bahwa ketiga putusan tersebut tidak ditemukan adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda oleh hakim dari sisi substansi yang mempengaruhi perbedaan amar putusan. Artinya, hakim berdasarkan keyakinannya telah meyakini bahwa para terdakwa telah divonis berdasarkan kebenaran materi yang sesungguhnya, sehingga ahli berpendapat jika dekat dengan satu keterangan dari saksi Sudirman bin Suratno yang disampaikan di luar persidangan yang telah diputus tersebut tidak mempengaruhi kekuatan putusan adalah inkrah atau berkekuatan hukum tetap tersebut. Saya lanjutkan dengan bahwa terkait dalil pemohon yang menyatakan terjadinya kerancuan bahwa pemohon diperiksa dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tanggal 22 Mei 2024, sedangkan pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka tanggal 21 Mei 2024. Dalam hal ini pemohon kurang cermat dalam menganalisa dan menyimak jawaban dari termohon tentang proses penangkapan, di mana dalam proses penangkapan tersebut sudah diatur dalam KUHP dan Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. 10. Bahwa terkait dalil pemohon yang menyatakan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya serta penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana jawaban termohon bahwa penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh termohon adalah suatu upaya untuk mendapatkan alat bukti berupa surat dan dokumen dan barang bukti lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini termohon menyayangkan terhadap dalil termohon yang menyatakan penggeledahan dan penyitaan tidak relevan dalam perkara akuo, padahal dalam setiap penanganan perkara penggeledahan dan penyitaan harus dilakukan termohon atau penyidik untuk mengumpulkan surat atau dokumen atau barang bukti lainnya. 11. Bahwa terkait dalil pemohon yang mengatakan keterangan ahli psikologi forensik dianggap sebagai alat bukti oleh termohon dalam perkara akuo adalah keliru. Dapat termohon jelaskan bahwa maksud dan tujuan pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan alias Peron sudah telah dijawab dalam jawaban termohon adalah guna memperoleh gambaran tentang profil psikologis Peggy Setiawan alias Peron, meliputi aspek intelijensia, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Untuk memperoleh gambaran tentang profil psikologis Peggy Setiawan alias Peron, meliputi aspek intelijensia, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana dan mendapatkan gambaran mengenal konteks kehidupan
psikososial tersangka yang mana berarti hasil pemeriksaan forensik terhadap Peggy Setiawan mempunyai korelasi terhadap penanganan perkara tersebut. Maka berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, termohon memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pra-peradilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Menolak permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah dan menurut hukum. 3. Menghukum pemohon pra-peradilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya. Ex Acuto Aik Bono. Bandung 2 Juli 2024. Tempat kami kuasa hukum termohon. Selesai. Nomor 11. Sesuai dengan agenda kemarin, ya saya memohon besok ya di surat saksi dan ahli kita mulai sidang jam 9 ya. Nanti saksi ada berapa orang? 5 orang, bawa KTP dan di foto KTP-nya ya. Bapak jangan bisa cek KTP-nya, kadang-kadang suka hilang satu lembar aja ya. Enak di Izin Yang Mulia, 5 orang saksi dan 1 saksi ahli yang mulia. Ya, silakan. Pokoknya giliran besok, giliran dari termohon itu pengadilan ya. Terima kasih. Kami dari termohon. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum ditutup? Akan ada pemeriksaan saksi sesuai dengan pasal 184. Kami meminta agar pemohon Peggy Setiawan dihadirkan biar bisa memberikan keterangan. Peggy sebenarnya keterangannya sudah tertuang dalam replik juga, nanti dalam kesimpulan juga. Di penggugat dalam gugatan perdata, apakah penggugatnya menerangkan kan tidak? Iya tidak, Yang cuma harus dibukti. untuk menjelaskan dari saksi-saksi mungkin mendengarkan. Kalau mau mendengarkan silakan, tapi nanti juga Untuk tidak akan mendengarkan. saya tanyakan tanggapannya. Betul. Karena kan Untuk ya, mendengarkan ini ya, saksi-saksi karena aja. diwakili COVID. Mohon izin dihadirkan. Kalau mau dihadirkan silakan aja, kami tidak melarang ya untuk dihadirkan ya. Silakan ya untuk dihadirkan. Tapi memang tidak ada kewajiban ya, tidak ada kewajiban seperti itu. Dipersilakan aja ya pada itu ya. Ya, pokoknya sekarang konsentrasikan pada pembuktian ya. Pembuktian besok silakan gunakan sebaik-baiknya dari kedua belah pihak untuk membuktikan. Besok jadwalnya adalah pemohon. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup dari termohon. Cukup ya, kita ketemu lagi besok acaranya bukti pembuktian dari pemohon jam 9 ya di ruang 1 ya. Sidang saya dan nyatakan tutup. Oke. Ya.
Gini loh.